Vivo Photography Kit. Aksesoris yang saya pikir tadinya Vivo nggak akan masukin ke Indonesia, tapi ternyata ini masuk secara resmi. Jadi bisa kalian beli. Ini adalah sebuah aksesoris yang mengubah X300 Pro kalian menjadi sebuah kamera mirrorless. Ya walaupun bukan kamera mirrorless, tapi terlihat seperti kamera mirrorless dan punya fungsi yang mirip dengan kamera mirrorless. Dalam paket penjualan tuh partsnya banyak ya, nggak cuman lensanya aja, tapi kita mulai dari pertama. Saya coba copot dulu. Pertama tentu ada casingnya. Casingnya terlihat mahal, gripnya enak. Terus yang keren dia ada standnya, jadi bisa kita taruh di meja gitu. Selanjutnya ada base plate. Aduh, repot ya. Nah, jadi base plate ini bikin si lensa bisa ditaruh di casing. Cara pakai base plate-nya itu kita taruh di sini terus kita putar sampai bunyi klik. Nah, ini base plate-nya. Yang bagus dari Photography Kit ini adalah dia nggak nutupin lensa yang lain. Berbeda sama kompetitor ya, dimana kompetitor itu yang nggak buka cuman lensa telenya aja, tapi lensa lain ketutupan. Dan ini nggak. Jadi kalau kita nggak pakai ini, kita masih tetap bisa pakai si kamera sebagaimana mestinya gitu. Terus setelah kita pakai taruhin base plate-nya, baru kita bisa taruh si lensanya. Lensanya lumayan berat ternyata. Sama seperti mirrorless, jadi kalau kalian lihat ini ada mountingnya ya. Tinggal masukin terus kita putar bunyi klik. Nah, kliknya nggak terlalu kencang sih. Coba ulang lagi ya. Nah, klik. Kedengeran ya? Nah itu, setelah kita pasang, baru kita pasang terakhir adalah grip. Di grip ini banyak tombol-tombol, mulai tombol zoom, terus tombol shutter sama fokus, terus ada scroll buat menu sama tombol record video. Cara pakainya gampang, kita tinggal geser dari samping. Jadi ini adalah Vivo X300 Pro dengan Photography Kit. Gimana? Kelihatan seperti mirrorless kan? Mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih fungsi dari Photography Kit ini. Sebenarnya, sebagai informasi aja, lensa tele dari handphone ini punya focal length 85 mm. Nah, dengan ditambahkannya lensa ini, jadi focal length-nya itu akan dikalikan 2,35 kali. Jadi total sekitar 200 mm focal length. Artinya apa? Artinya kalian bisa ngambil foto yang sangat jauh tanpa kehilangan kualitas karena dia optikal. Berbeda dengan digital zoom, di mana digital zoom itu sebenarnya gambar satu kali, tapi kita crop. Alhasil fotonya nggak akan tajam. Kalaupun tajam itu hasil komputerisasi. Dan ini optikal, persis seperti kamera mirrorless. Let's go. Satu hal yang bikin saya agak kurang nyaman dan mungkin bisa jadi catatan buat tim Vivo buat ngupgrade si softwarenya adalah pada saat saya pegang grip seperti ini, tanpa sadar bagian jempol, bagian bawah ini sering banget nyentuh bagian bawah si layar yang pada akhirnya akan nge-trigger yang pada akhirnya akan nge-trigger circle to search, dan itu agak ngeganggu sih karena pada saat kita udah ketemu Jack mau nge-shoot, malah circle to search-nya ke-trigger. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita ngefoto dengan posisi seperti ini, nggak sengaja sering banget layar kan geser-geser seperti ini. Itu yang bikin saya agak kerasa kurang nyaman pakainya. Jadi saya berharap ke depan mungkin akan ada update software yang bikin supaya bagian bawah ini nggak gampang sekali buat ke-trigger oleh sentuhan gitu. Karena bagaimanapun juga kalau kita pegang grip ini, pasti tangan kita akan nyentuh layar, mau nggak mau. Itu sih yang menurut saya
mungkin bisa segera diperbaiki oleh pihak Vivo melalui update software. Satu lagi yang bikin saya sedikit kurang nyaman adalah setiap kita nge-trigger kamera, misalkan saya tap 2 kali tombol shutter ya, dia kan akan masuk ke aplikasi kamera. Nah, kita harus secara manual mengaktifkan telefoto extender dengan mencet tombol yang ada di kiri atas. Menurut saya ini agak sedikit repot ya. Berharap sih kalau udah terpasang begini, kalau kita nge-trigger langsung dari sini, dia akan otomatis masuk ke mode lens extender. Pengennya sih kayak gitu, supaya nggak kerja 2 kali. Tapi ini baru aja rilis, baru launching. Saya berharap akan ada update software yang bikin penggunaan si fotografi kit ini lebih terasa seperti mirrorless beneran. Jadi berharap ke depan kalau kita tap 2 kali tombol shutter, dia akan otomatis masuk dengan mode extender lensnya aktif. Saya sih berharap begitu. Semoga aja ada update ke depan. Sebelum saya mulai ngebahas soal kualitas foto dari lensa ini, saya mau ngasih tahu sedikit bahwa secara default foto akan diambil secara optikal hanya di focal length 200 mm aja. Kalau kita zoom lagi ke 400, 800 sampai 1600 itu udah ke digital, yang artinya akan ada bantuan processing dari komputer. Nah, di sini kita bisa milih mode. Pertama kita pakai buat moto objek yang still, objek yang diem. Yang kedua, kita bisa pakai snapshot, artinya bisa kita pakai buat foto-foto objek yang bergerak. Misalnya kita mengambil foto orang lagi olahraga atau orang yang banyak bergerak gitu. Cuman pada saat si mode snapshotnya aktif, focal length-nya dari 1600 maksimal dia turun jadi 800. Jadi memang nggak bisa terlalu jauh pada saat kita menggunakan mode snapshot. Kesimpulannya, jujur pakai fotografi kit ini kerasa nyenengin banget. Terutama kita akan dikasih point of view yang sangat berbeda kalau kita nggak pakai. Jadi benar-benar kita bisa ngambil foto dari objek yang sangat jauh tapi dengan kualitas yang sangat tajam. Contohnya pada saat saya ngambil beberapa foto burung menggunakan ini, itu tuh kayak bagus banget. Saya kepikiran kayaknya memang ini tuh berasa banget kayak kamera mirrorless pada akhirnya, karena kita bisa ngambil foto dengan focal length yang sangat jauh, hasilnya bagus, tajam, detail, dan yang pasti dia bisa ngasih depth of field atau bokeh yang sangat alami, natural. Saya yakin kalian pasti bisa membedakan bagaimana bokeh artifisial dengan bokeh yang memang dihasilkan dari ukuran sensor dan focal length yang jauh gitu. Dan ini memang ada di level yang berbeda. Dari beberapa lensa kit untuk smartphone yang saya coba, saya merasa ini yang paling proper, yang kayak paling siap buat dipakai dan paling worth it buat dibeli menurut saya. Walaupun harganya lumayan, sekitar 3 juta 4 jutaan, tapi ini udah sangat worth it menurut saya karena akan ngasih kalian pengalaman yang berbeda saat mengambil foto menggunakan smartphone. Itu aja.